Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sekolah di SMP 1 Malang pasti bisa, pasti senang. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesehatan walaupun di situasi seperti ini dan cuaca yang dingin di Kota Malang, pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Ini sangat dingin sekali sehingga membuat tahan tubuh kita menjadi agak terganggu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang ketiga untuk melaksanakan pelajaran PAI. Semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang akan kita pelajari ini menjadikan manfaat dan barokah dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari menjadikan manfaat dan barokah dalam kehidupan kita. Ala kulli hadam sholihah bisiril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, di pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas tentang bab larangan meminum khamr, judi, dan pertengkaran. Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Baik, dalam pembelajaran kali ini, dalam bab ini, kompetensi yang harus kita capai yang pertama yaitu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menghayati perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, dan menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus kalian capai, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian judul dan adil dengan benar, menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan adil dengan benar, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan yang paling penting adalah berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dan dimanapun kita berada. Selanjutnya peta konsep, ya ini kalian baca sendiri peta konsep yang ada di buku kalian, baik buku digital maupun di buku paket yang telah kalian terima. Peta konsep mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, ya ini yang kalian baca sendiri. Yang sikap mulianya mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari bab ini, kita harus bisa menerapkan sikap atau perilaku jujur dan adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi. Apa sih jujur itu? Ada yang sudah mengetahui? Apa sih jujur itu? Pernahkah kalian dibohongi seseorang? Pernah nggak kalian dibohongi seseorang? Bagaimana perasaan kalian
ketika dibohongi seseorang. Coba kita renungkan, apa sih jujur itu? Pernahkah kita dibohongi seseorang dan bagaimana perasaan kita ketika kita dibohongi seseorang? Baik, jujur ya, kita masuk ke pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap, perkataan, dan perbuatan dengan kenyataan yang ada. Jadi kesesuaian sikap, perkataan, dan perbuatan dengan kenyataan yang ada. Secara bahasa, jujur berarti sidik atau benar. Lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong. Jadi kesesuaian sikap, perkataan, dan perbuatan dengan kenyataan yang ada adalah pengertian dari jujur. Baik, jujur dibagi menjadi tiga. Menurut Al-Ghazali, jujur itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jujur dalam hati. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Apa yang dimaksud dengan jujur dalam hati? Jujur dalam hati adalah tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam segala tindakan dan sesuatu yang diperbuat dalam hatinya itu tiada dorongan, hanya ya tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerentek hati ya, hatinya itu sudah berniat, diniatkan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah jujur dalam hati. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan. Apa yang dimaksud dengan jujur dalam perkataan? Jujur dalam perkataan adalah kesesuaian berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi apa yang telah dilihat, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilaksanakan, dan dengan yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang ada atau kenyataan yang ada, tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurang-kurangi. Itu adalah jujur dalam perkataan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Apa yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan? Jujur dalam perbuatan yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan lahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat dirinya. Jadi jujur dalam perbuatan yaitu beramal dengan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh melaksanakan suatu pekerjaan, tidak berpura-pura hanya untuk mendapatkan suatu pujian. Contohnya seumpama ada seorang anak ya, karena ingin sesuatu, dibelikan sesuatu oleh orang tuanya, HP, laptop atau sepeda, dia epok-epok atau bersandiwara atau berpura-pura membantu pekerjaan rumah, mencuci piring, menyapu, mengepel dan lain sebagainya, tapi tujuannya hanya untuk dipuji oleh orang tua atau hanya untuk HP atau yang ditujukan barang-barang yang diinginkan. Lah itu adalah tidak jujur, itu hanya berpura-pura untuk mendapatkan suatu imbalan. Atau mungkin menyapu kelas atau menyapu masjid agar dilihat bapak ibu guru atau dilihat si dia, lah itu juga tidak jujur dalam perbuatan. Jadi jujur dalam perbuatan itu adalah beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan lahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat dirinya. Jadi ketiga ini berhubungan antara jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Ketika di dalam hatinya itu baik, insya Allah cerminan yang ada dalam dirinya, perbuatannya itu juga akan baik. Baik, kejujuran merupakan fondasi atau tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab